Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Oke, jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modul mengenai cloud computing ya. Saya berasal dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 237580012. Oke, di sini kita akan mengerjakan modul 4 lab 1 mengenai Introduction to AWS IAM. Oke, baik di sini. Oke, baik di sini akan loading ya masuk ke dalam labnya. Oke, kita tunggu bentar ya. Jadi AWS Identity Access Management IAM is a web service that enable Amazon Web Service AWS customer to manage user and user permission in AWS. With IAM, you can centrally manage user security credentials such as access key and permission that control with AWS resources ini. Resource user can access. Nah, di sini tuh di dalam pengantar AWS IAM. Jadi yang dimana AWS IAM itu jadi AWS IAM itu yang mana AWS Identity and Access Management IAM itu sebuah layanan web yang mungkin itu pelanggan Amazon Web Service AWS itu mengelola pengguna dan izin pengguna di AWS ini ya. Jadi dengan IAM kita itu dapat mengolah sebagai pengguna. Lalu kredensial keamanan seperti kunci akses dan izin secara terpusat yang mengontrol sumber daya AWS yang mana dapat diakses pengguna. Jadi intinya itu di sini AWS hanya menyediakan jadi pengguna itu kuncinya ya di sini ya. Oke, gimana di sini terdapat demonstrasi lab yang dimana di sini kan ada AWS akun nih, wadah utama tempat semua sumber daya dan konfigurasi berada. Nah, di sini user individu yang menggunakan layanan AWS ini. Jadi bisa berdiri sendiri lah user ini atau tergabung dalam grup ya. User ini jadi ada user 1, user 2 dan user 3. Jadi di sini user itu akan milih grup. Yang mana grup ini di sini itu kumpulan pengguna yang memudahkan pemberi izin ya, kayak seperti admin, support yang dimana contoh di sini EC2 itu sebagai admin ya, dan sisa itu sebagai support yang mana yang kita tahu admin itu sebagai hak istimewa ya. Dia punya kontrol lebih dari pengguna biasa. Jadi begitu aja singkatnya mungkin yang bisa saya jelaskan dari gambar ini. Jadi yang bisa kita lihat exploring the create IAM user and group. Jadi yang dimana menjelajahi pengguna dan grup IAM yang telah dibuat sebelumnya oleh yang kedua itu inspecting IAM policies as applied to the pre-create group. Jadi memeriksa kebijakan IAM
yang diterapkan pada grup yang telah dibuat sebelumnya. Oke, di sini kita break sebentar ya karena azan. Oke, di sini kita lanjut ya. Tadi sampai inspecting IM policy as applied to the pre-create group ya. Selanjutnya itu following a real world scenario. Add in edit add in user to group with specific capability enable. Jadi di sini itu kita mengikuti skenario dunia nyata ya. Jadi kita tuh di sini menambahkan user ke dalam grup ya, alias pengguna ke dalam grup with itu dengan kemampuan tertentu yang diaktifkan. Location and using the IM sync in URL. Jadi di mana menemukan dan menggunakan URL IM di sini. Experimenting with the effects of policy on service access, yang dimana bereksperimen dengan dampak kebijakan terhadap akses layanan ya. Oke, in this lab AWS service restriction ya. Jadi pembatasan layanan AWS di sini kita baca, in this lab environment access to AWS service and service action might be restricted to the ones that are needed to complete the lab instruction. You might encounter errors if you attempt to access other service or perform action beyond the ones that are described in this lab. Jadi di lingkungan lab ini ya kalau salah, artinya akses layanan dan tindakan layanan AWS ini maybe mungkin terbatas pada layanan dan tindakan yang diperlukan ya untuk menyelesaikan instruksi lab ini. Jadi ada waktunya mungkin ya. Kita juga mungkin mengalami kesalahan jika mencoba mengakses layanan lain dan melakukan tindakan di luar yang dijelaskan di dalam lab ini. Jadi AWS Identity and Access Management. Oke. AWS Identity and Access Management IAM can be used to. Jadi di sini untuk mengakses layanan AWS di sini kita itu dapat menggunakan AWS ini manage IAM user and their access. You can create user and assign them individual security credential, access keys, passport, and multi-factor authentication device. You can manage permission to control which operation a user can perform, manage IAM rules and their permission. An IAM role is similar to a user in that it is an AWS identity with permission. Policies that determine what the identity can and cannot do in AWS. However, instead of being uniquely associated with one person, a role is intended to be assembled by anyone who need it. Jadi di sini yang pertama itu manage IAM user, di mana kita akan mengelola pengguna dan akses mereka ya di IAM di sini. Kita itu bisa membuat ya, you can create itu pengguna dan menetapkan kredensial.
keamanan individual dari kata sandinya kalau nggak salah, akses ke pasport kata sandi, dan multifaktor autentikasi device itu perangkat autentikasi multifaktor ya. Jadi kalau nggak salah kunci ganda ya. You can manage permission to control which operation. Jadi kepada mereka itu kita dapat mengelola izin untuk mengontrol operasi apa saja yang dapat dilakukan pengguna. Jadi kita itu dapat mengelola peran dan izinnya di sini ya. Dan yang terakhir itu manage federate user and their permission. Jadi kita akan mengelola pengguna terfederasi dan izinnya. Jadi di sini terdapat duration ya, durasi labnya from the lab take approximately 40 minutes to complete. Jadi lama dalam labnya itu memerlukan waktu sekitar 40 menit ya. Benar nggak sih approximately? Oke, yes. Access the AWS management control. Accessing the AWS management console. Jadi di sini tuh kita diberi tips ya, and the top this instruction choose start lab. Gimana ini? Oh, jadi sesi lab dimulai. Di bagian ini untuk mulai itu kita pencet start lab, time display at the top of the page. Jadi pengatur waktu ditampilkan di bagian atas halaman dan menunjukkan waktu sesi yang tersisa dalam sesi ya kalau nggak salah di sini. Oke, langsung saja ya kita langsung menjelaskan ini, langsung mulai kita start. Sebelum melanjutkan di sini, before you continue, wait until the circle icon the right of the AWS sampai hijau. Jadi ini sampai hijau ya, dari merah. Nah ini kuning. Oke, kita tunggu hijau ya. Jadi tautan di sudut kiri atas itu berubah menjadi hijau nanti. Oke, kita tunggu ya. Dia masih loading. Oke, di sini sudah mulai ya labnya ya. Yang di dalam langkah pertama itu kita dalam tugas ini kita akan menjelajahi pengguna dan membuat grup ya. Mana? Oke, oh, oke, di sini kita mulai ya labnya. Kita sudah berada di konsol ini ya. Nah, di sini tuh kalau nggak muncul, dia mencet AWS ya, dia akan membuka konsol baru di sini. Oke, pertama itu kita di dalam tugas ini menjelajahi pengguna dan user pengguna dan grup yang telah dibuat untuk IAM ya, in the search. Oke, di konsol ini ya, ini ada layanan service ya. Jadi pilih IAM, search for choose IAM. Ini kita cari konsol IAM di sini. Nah, di sini di layanan sini itu dia akan muncul IAM. Nah, kita pilih ini sesuai dengan instruksi. Lalu in the navigation pane of the left, choose user and the following IAM user have been created for you. Jadi pengguna IAM berikut telah dibuat untuk kita ya.
Oke, di sini IM di panel sebelah kiri grup pengguna, choose user pengguna. Oke, di sini bahasa Indonesia. Oke, ntar kita terjemahkan ya. Nah, bisa kita lihat ya, dia ada user 1, 2, dan 3. Di sini kita itu disuruh pilih pengguna 1. This will bring a summary page for user the permission will. Kita di sini pilih pengguna 1, ini akan membuka halaman request untuk pengguna ya. Tab izin akan ditampilkan di sini. Ada kredensialnya segala macam ya di sini. Batas izin belum diatur. Di sini kita sebut ya untuk dimasukin ke dalam laporan. Taruh bawah dulu gitu. Oke, di sini selanjutnya itu choose user, notice that user does not have any permission. Nah, yang bisa kita lihat di sini credential, authentication, izin dia tidak izin apapun ya di sini, belum diatur batas izinnya. Choose group, kita choose pilih grup. Nah, bisa kita lihat di grup ini user bukan maksudnya di dalam grup itu user bukan anggota grup manapun ya. Oke, terus security kita pilih security credential. Oke. Yang dimana pengguna 1 ini diberi kata sandi konsol ya. Bisa kita lihat, lalu in the notification pane on the left, choose user group. The following group have already been created for you. Jadi di panel navigasi sebelah kiri ini itu ada grup pengguna. Nah, grup pengguna ini telah dibuat untuk kita, yaitu user EC1 sebagai admin, EC2 sebagai support, dan S3 sebagai support. Lalu choose oke, jangan lupa SS. Kita buat laporan ya. Yang ke-11 itu choose the S2 EC2 support group link. Jadi kita pilih tautan grup EC2, pilih tautan grup ya untuk EC2 ini. Oke, EC2 support. Oke, ini akan membawa kita ke dalam untuk melihat ringkasan ya dari grup EC2 ini. Nah, di sini pada tab izin itu grup ini memiliki kebijakan terkelola yang terkait dengan bernama Amazon EC2 Read Only ya di sini. Kebijakan ini terkelola karena kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dibuat oleh AWS atau admin kita. Jadi yang dapat dilampirkan ke pengguna atau grup IM ketika kebijakan diperbarui, perubahan pada kebijakan tersebut akan berlaku untuk semua pengguna dan grup yang ada di sini. Dan dilampirkan ke dalam grup ya. Di sini yang bisa kita lihat. Oke, choose the plus icon next to the Amazon
Oke, kita di sini suruh tanda plus ya. Nah, di tanda plus icon ini, this policy is granting permission to list and describe information about EC2, elastic load balancing, cloud work, and auto scaling. This ability to view result but not modify them is deal for assigning to a support role. Jadi kebijakan ini memberikan izin untuk mencantumkan dan mendeskripsikan tentang informasi EC2 di sini ya. Lalu elastic load di sini dia ada cloud watch dan auto scaling untuk kemampuannya ya melihat sumber dayanya, tetapi tidak mengubahnya. Ini ideal untuk ditetapkan ke peran dukungan ya, support role-nya di sini. Jadi struktur dasar pernyataan dalam kebijakan IM di sini efeknya menentukan apakah akan mengizinkan atau menolak izin ya di sini. Oke. Jadi menentukan panggilan API yang dapat diterapkan yang dapat dilakukan terhadap layanan AWS ya. Di sini misal code watch list metric ya di sini di resource sumber dayanya itu mendefinisikan cangkupan entitas yang dicakup oleh aturan kebijakan di sini ya. Policy misal bucket Amazon di sini. Atau yang berarti sumber daya apapun di sini ya. Oke, kita choose icon means. Udah lihat ya di sini. Oke, tadi ada masalah. Oke, in the navigation left, choose user group. Oke, user group, choose. Kita akan melihat S3 support ya di sini. Yang dimana pilihan tautan grup dukungan S3. Lalu pada kita masuk ke dalam tautan S3 ini untuk melihat tab izin ya. Di sini grup 3 itu ada memiliki kebijakan AWS S3 read only access ya, yang mana S3 ini hanya bisa membaca aja ya, tidak tanpa bisa mengedit ya, tanpa bisa mengedit. Nah, seperti tadi kita lihat rincian kebijakannya ya. Nah, di sini lalu detail terus untuk kebijakan ini memberikan izin untuk mendapatkan dan mencantumkan sumber daya Amazon di S3 di sini. Choose Oke, kita tutup lagi. Kita sekarang pilih ke lihat di user group EC admin ya, untuk lihat izinnya di sini. Jadi kebijakannya yang mana dalam admin ini, grup ini sedikit berbeda dari dua sebelumnya. Dari grup berapa tadi, EC2 support dan S3 support ya. Nah, grup ini memiliki kebijakan inline, yaitu kebijakan yang ditetapkan hanya untuk satu pengguna dan pengguna atau grup. Kebijakan inline ini biasanya digunakan untuk menerapkan izin atau situasi sekali pakai. Oke, sama sebelumnya kita plus untuk melihat rincian kebijakannya. Nah, kebijakan ini memberikan izin untuk melihat atau
melihat informasi tentang Amazon EC3, EC2, dan juga kemampuan untuk memulai dan menghentikan instance allow. Efek di sini dia mengizinkan ya berarti ya. Oke, kita close. Jadi di sini untuk sisa labnya itu kita akan bekerja dengan pengguna grup ini mengaktifkan izin yang mendukung skenario berikut. Perusahaan kita itu sedang meningkatkan penggunaan Amazon Web Service dan menggunakan banyak instansi Amazon EC2 serta sebagainya. Di sini dikasih tahu ya hak aksesnya setiap pengguna. Jadi di sini ada pengguna user 1 itu EC2 yang ini hanya bisa read only ya aksesnya dia. Itu ngebaca saja. Sama ya read only akses ke EC2. Di tugas 2 ini menambahkan pengguna ke grup ya. You have recently hired user 1 into a role where they will provide support for Amazon S3. You will add them to the S3 support group so that they invert. Jadi di sini kita akan merekrut pengguna satu ke peran yang akan memberikan dukungan untuk S3 ya di sini. Kita akan menambahkan mereka ke dalam grup S3 di sini. Agar mereka mewarisi izin yang diperlukan ya melalui kebijakan Amazon S3 Online ini ya. Kita dapat mengabaikan kesalahan tidak sah di sini. Not authorized error that appear during this tag. Jadi yang muncul selama tugas ini, kesalahan ini disebabkan oleh akun lab kita itu yang memiliki izin terbatas dan tidak akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menyelesaikan lab ini ya. Oke, dalam perintahnya itu tambahkan pengguna tuh the S3 support group ya. Di sini in the left navigation pane pilih pengguna grup. Choose S3 support group link. Oke. Di sini kita kembali lagi ke S3 support ya. Kita SS terlebih dahulu, S3 support. Oke. In the user tab choose ada the user. Di tab pengguna pilih tambahkan pengguna. Oke, di sini nggak ada pengguna ya. Jadi kita akan menambahkan pengguna. Ini tambahkan pengguna. Scroll ke bawah. Nah, kita SS. Kita itu tadi disuruh berapa? User 1 and the button oke. Jadi di bagian layar ini pilih tambahkan dengan menceklis ini ya user 1 di tab pengguna kita dapat melihat bahwa pengguna 1 telah ditambahkan ya. Kita klik tambah. Nah, di sini tadi yang kosong sekarang udah menambahkan user 1 ya. Oke, langkah selanjutnya sama menambahkan user 2 ke EC2 support group. Oke, di sini kita SS di laporan ke EC2 support ya kalau salah. You have hired user to enter role where Amazon. Jadi di sini kita telah memperkerjakan pengguna 2. Di sini semua. Oke, di sini kita gunakan langkah yang sama ya.
Oke, tambahkan dulu. Nah, di sini S2 telah ditambahkan ya, user 2. Lalu kita di user 3 itu di grup EC2 admin ini kita menambahkan user 3 sebagai administrator, berarti ini sebagai admin. EC admin itu menambahkan. Oke, kita tambahkan sini nama pengguna user 3 kita tambahkan ya. Jadi salah nggak sih? Oke, benar, user 3. Oke, jadi user 1, 2, dan 3 itu telah tergabung di dalam grupnya masing-masing ya. In the navigation pane, on the left, choose user group. Setiap grup should now have satu. Jadi setiap grup sekarang seharusnya memiliki satu pengguna ya di kolom tabel ya, yang menunjukkan jumlah pengguna di setiap grup. Oke, berarti ini sudah benar ya, kita sudah ada satu grup di setiap satu user di setiap grupnya ya. Lalu kita tes dengan masuk dan uji penggunanya. In the navigation pane on the left, choose dashboard. Lalu di sini ada dashboard. As in the navigation, sign in URL for IAM user this account. Ini is displayed on the right. Jadi URL masuk pengguna IAM itu di tautan akun ini ditampilkan di sebelah kanan. Sebelah kanan. Wow, bisa kita lihat ini ya. Di sini. Jadi tautan ini dapat digunakan untuk masuk ke dalam AWS yang sedang kita gunakan ya. Oke, kita buka Notepad, kita salin, copy yang user bisa pun di text editor. Tapi kita buka Incognito ya, atau jendela samaran, kita copy. Basic ini bebas ya, di sini mau Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, intinya salah satu ya. Paste. Oke, kita. Nah, di sini terdapat tampilan halaman login ya. Oke. Sini sudah terlihat halaman loginnya ya. Nah, jadi kita tempel ke browser, lalu kita akan masuk sebagai pengguna 1 dengan user 1 di sini. Oke, username 1, passwordnya itu password 1 ya di sini. Oke, kita masuk. Nah, kita di sini telah masuk ya di kotak di dalam dashboardnya ya. In the search box, oke, di kotak pencarian di sebelah kanan ya. Itu oke, ini
Cari S3 untuk membuka konsol. S3. Lalu kita buka ya. S3. Lalu setelah choose the name, the bucket that exists in the account and browse the content ya. Jadi di panel navigasi sebelah kiri itu pilih instant. Salah ini choose the name of. Jadi karena pengguna kita adalah bagian dari grup S3 di sini, IM, mereka memiliki izin untuk melihat daftar bucket Amazon S3 dan isinya di sini ya. Oke, in the search box to the right of service search. Dimana di kotak. Oke, kita buka dulu sampel bucket namanya. Nah, di sini tuh yang itu ya. Sekarang itu kita uji coba ya ke EC2 apakah memiliki aksesnya. EC2 ya. EC2. Nah, ini oke, EC2 kita buka halamannya, maka bisa nah di sini langkah selanjutnya itu di navigasi sebelah kiri itu kita pilih instant. You cannot see any instant in message state you are not authorized. Oke. C2 di sini kita copy. Oke, di sini kita pilih instant. Nah, sesuai ya, kita tidak mendapatkan pesan you are not authorized to perform this operation. Jadi kita itu tidak memiliki akses di sini ya. Oke, jadi kita itu selanjutnya login sebagai user 2 sebagai staf dukungan Amazon EC2 di sini ya. EC2 support version. Oke, kita keluar, kita masuk lagi ya di sini. Oke, di sini sekarang kita masuk sebagai user 2, kita login.
Oke, di sini kita masuk lagi ya dengan user 2 passwordnya lab. Oke, kita SS di sini. Lalu choose, kita login dulu ya. Oke, di sini kita telah login sebagai user 2 ya. Kalau berhasil login itu dia di sini user 2. Oke, selanjutnya itu kita pilih EC2 untuk open console ya. Cari H2. Di sini kita udah masuk pilih S2 ya. Oke, di sini sudah masuk sebagai C2 open console. Oke, kita akan buka console. Nah, sama kita lihat instance ya sebelah kiri ini, kita dapat melihat instance Amazon EC2 ini karena kita dapat memiliki izin ya, hanya read only ya. Namun hanya read only ya di sini. Namun kita tidak akan dapat membuat perubahan apapun pada sumber di sini ya. Sumber daya Amazon EC2 jika kita tidak melihat instance di sebelah pojok kanan atas ini yang bisa kita lihat tadi itu di Virginia Utara ya tadi ya, sekarang di Asia Pacific Sydney. Oke, select the instance name like host. Select the instance name like host. Instead. Sini tidak ada label hostnya. Di sini tidak ada label host. Coba oke, selanjutnya itu instance state, lalu stop instance ya, hentikan instance. Kok nggak bisa ya? So kita ke Singapura coba. South Asia Singapura kalau nggak ada.
Nah, ternyata di region Amerika ya kita di Virginia. Oke, kita hapus. Oke, sini. Kita selanjutnya tuh stop instant. Lab host ya, di sini kita pilih lab host. Hentikan status, kita SS terlebih dahulu. Oke, hentikan status. Nah, di sini kita you will receive an error stating you are not authorized to perform this operation. Oke, di dalam di sini tuh kita tuh tidak memiliki kewenangan ya untuk melakukan operasi menghentikan ini. Jadi kita pilih apa ini? Kita lihat choose the X to close. Kita tutup pesannya, lalu cek if user 2 can access Amazon 3. Jadi periksa apakah pengguna S2 dapat mengakses Amazon 3. Oke, sama S3. Sini kita copy. S3 kita pilih ya di sini. Di kotak layanan itu udah kita cari, lalu kita akan melihat pesan yang mana kita tidak memiliki izin di sini. Izin untuk menyantumkan bucket. Karena pengguna S2 ini tidak memiliki izin untuk mengakses Amazon S3 ya. Oke, di sini kita logout ya dari user 2. Anda tidak memiliki izin. Oke, kita keluar sebagai user 2, lalu kita login sebagai pengguna user 3 ya di sini. Oke, sudah user 3. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk sebagai user 3. My password. Oke, sama aja. Cuma beda username. Lalu kita masuk ke sini. Lalu kita pilih EC2 di konsol. Oke, di sini kita telah memilih S2 ya, C2, sorry. Sama aja kayaknya. Terus instant, kita pilih instance ya. Nah, di sini kita ke Virginia. Karena nah, udah tampil sesuai oke, lalu di sini tuh perintahnya apa tadi?
kita mencoba untuk menghentikan ini ya, web host di sini coba kita hentikan. Nah, sini tuh the install will enter the stopping state and will shut down ya di sini. Jadi instansi ini akan memasuki status berhenti, berarti dia bisa mematikan mungkin sekian ya. Apakah ini disuruh mematikan? Lalu pilih stop ya, alias berhenti. Oke, berhasil memulai penghentian. Details. Oke, kita submit ya. Submit to record. Oke. Bisa kita lihat di sini. Di tax 3 dapat skor 35/40 ya. Ternyata di tax 3 tax 3 tax 2 walah kita tidak stop instan ya di sini. Oke, kita mulai lagi ya. Apakah ulang dari awal? Sini tadi di sini ya, tadi ganti. Oke, kita ke konsol. Oke, kita coba ya, langsung login bisa nggak? Ternyata dia di stop di ini semua. Salah keluar aja.
Oke, kita ulang ya sampai berhasil ya. Masuk. Apa bisa ya langsung di submit tanpa, kalau nggak bisa berarti kita ulang dari awal. Cuman salah di sini. Salah. Oke, kita login di sini. Kita tuh disuruh ke studio console, buka instance. Nah, di sini tuh kita disuruh stop ya, berikan status nanti. Nah, di sini ternyata ya seperti kita tidak punya akses ya. Nah, mungkin itu aja, sekian. Coba kita submit ya, submit ulang apakah berhasil. Oke, kita lihat di ini. Oke, ternyata kita tidak memberhentikan instan di sini ya. Ternyata di stop karena tidak fokus tadi kita. Kita tunggu ya. Oke, nah sekarang udah 40/40 ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang detail. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sebelum saya akhiri, kita submit bersama-sama ya. You are one submit, yes. Oh, kalau udah ini apa ya? Just and lab. Oh, oke, kita tinggal nlab aja, bukan submit lagi. Oke, kita tunggu ya. Ternyata kita itu disuruh stop ya. Kirain ini sampai notifikasi. Oke, kita sudah 40/40, kita nlab. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.